Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 3C. Engkau tidak perlu menyesal, Harun. Aku tidak bisa menyalahkanmu. Istrimu membunuh diri karena diperkosa orang dan engkau mengambil tindakan sendiri untuk membalas. Hal itu sudah sepantasnya, karena kalau engkau minta pengadilan kepada penguasa di Galuh mungkin engkau malah yang ditangkap dan dihukum. Kita semua tahu bahwa hukum diadakan hanya untuk melindungi orang-orang yang berkuasa saja. Harun menghela napas panjang. Apa anehnya itu, Ujang? Kekuasaan itulah hukum yang berlaku. Orang-orang yang berkuasa menentukan hukum sendiri dan rakyat jelata harus tunduk kepada hukum mereka. Akan tetapi di Mataram ini lain keadaannya, Ujang. Di sini terdapat banyak pejabat tinggi yang bijaksana dan yang membela rakyat. Sultan Agung adalah seorang raja yang bijaksana bertindak tegas terhadap para pamong praja yang lalim. Pada saat itu, Aji muncul dalam ruangan itu dan berkata kepada ayahnya. Kamar mandi sudah siap, Pak. Airnya sudah penuh. Silakan Bapak dan Paman mandi. Setelah berkata demikian, Aji lalu mengundurkan diri lagi. Harun mempersilakan temannya untuk mandi. Tak lama kemudian keduanya sudah mandi dan bertukar pakaian, lalu duduk kembali ke ruangan itu. Muncul Warsiem dari dalam, mempersilakan suami dan tamunya untuk makan malam. Melihat istrinya, Run lalu berkata kepada Ujang. Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu di http://ceritasilat-novel.blogspot.com by Saiful Bahri Situbondo. Ah, engkau belum berkenalan dengan istriku, Jang. Nah, ini Warsiem istriku, Ibu Lindu Aji. Kemudian kepada istrinya dia memperkenalkan temannya. Dikwor, ini Ujang Karim, seorang sahabatku yang datang dari Galuh. Ujang bangkit dari tempat duduknya dan membungkuk kepada Warsiem. Maafkan kalau kunjungan saya ini mengganggu. Kata Ujang. Ah, sama sekali tidak. Mari, silakan kalian makan yang sudah kami siapkan di ruangan belakang. Kata Warsiem dengan ramah. Mereka berdua lalu bangkit dan memasuki ruangan belakang. Hidangan sudah disiapkan di atas meja dan ketika mereka berdua duduk menghadapi hidangan, Ujang berkata. Mari Mbak Yu dan Nak Lindu Aji makan sekalian. Katanya itu ditujukan kepada Warsiem karena Aji tidak tampak berada di situ. Ah, silakan kalian berdua makan, aku dan Aji makan nanti saja. Kata Warsiem yang melayani mereka makan. Sementara itu, Lindu Aji duduk di dapur. Dia termenung dan tidak dapat melupakan isi surat yang tadi dibacanya. Dia tidak tahu siapa itu Hasanuddin yang mengancam hendak membunuh ayahnya dan dia tidak mengerti pula mengapa ayahnya dikatakan pengecut dan ayahnya tidak bertanggung jawab. Hatinya merasa penasaran sekali dan semangatnya memberontak. Dia akan menghadapi orang yang mengancam hendak membunuh ayahnya itu. Setelah selesai makan, Harun dan Ujang kembali bercakap-cakap, akan tetapi karena malam itu hawanya panas, Harun mengajak Ujang bercakap-cakap di pendapa rumahnya, di sebelah warung nasinya yang sudah tutup. Warsiem memanggil Aji dan ibu ini makan bersama anaknya. Dalam kesempatan makan bersama ibunya ini, Aji tak dapat menahan hatinya lagi dan bertanya. Ibu, siapakah orang yang bernama Hasanuddin itu? Hasanuddin? Ibunya memandang dengan mata penuh selidik. Apa yang kau maksudkan, Aji? Kenapa engkau menanyakan nama itu? Aku hanya ingin tahu, Ibu. Hasanuddin itu mengirim surat kepada ayah, mengatakan ayah seorang pengecut dan ayah tidak bertanggung jawab. Apa artinya itu, Ibu? Warsiem memandang ragu. Tentu saja ia sudah mendengar pengakuan suaminya bahwa suaminya meninggalkan seorang anak laki-laki bernama Hasanuddin di Galuh, Pasundan. Suaminya melarang ia untuk menceritakan tentang hal itu kepada Aji, akan tetapi sekarang, entah bagaimana, Aji mengetahui nama itu. Ia tidak berani melanggar larangan suaminya. Aji, mengapa engkau menanyakan itu? Aku sendiri juga tidak tahu benar. Akan tetapi, aku harus tahu, Ibu. Hasanuddin itu mengancam ayah. Aku harus membela ayah. Kata Aji dengan alis berkerut. Ibunya menghela napas panjang. Mengapa tidak kau tanyakan saja sendiri kepada ayahmu? Aku akan bertanya sekarang juga, Ibu. Aji, habiskan dulu makanmu di piringmu. Kata Warsiem dengan nada menegur. Lindu Aji tidak membantah. Dia segera menghabiskan nasi dan lauknya di atas piringnya dengan cepat, lalu minum air kendi. Kemudian dia bangkit dan melangkah tegap menuju keluar.
ke pendapa di mana ayahnya dan tamunya sedang bercakap-cakap. "Bapak." Harun dan Ujang menoleh dan melihat Aji berdiri di situ. Ada apakah, Aji?" tanya Harun. Aji melangkah maju dan berdiri di depan ayahnya. Sikapnya masih sopan seperti biasa, pandang mata yang ditujukan kepada ayahnya masih menyinarkan kasih sayang dan hormat, akan tetapi wajahnya membayangkan keseriusan. "Bapak, saya tadi telah membaca surat dari Hasanuddin yang mengancam Bapak, karena itu saya harap Bapak suka memberitahukan saya, siapakah Hasanuddin itu dan mengapa dia mengancam Bapak." Harun menoleh kepada Ujang. Mereka saling pandang dan dari pandang mata Harun, Ujang tahu bahwa sahabatnya itu merasa bingung dengan pertanyaan anaknya. Apa salahnya kalau Aji mengetahui persoalannya? Dia sudah hampir dewasa, bukan anak kecil lagi. Hubungan antara Ujang dan Harun sudah demikian dekatnya seperti saudara saja, maka Ujang berani menyarankan hal itu. Harun menghela napas panjang sambil memandang anaknya. "Duduklah, Aji." Aji duduk di depan ayahnya. Setelah beberapa kali menarik napas panjang, Harun lalu berkata, "Kupersingkat saja ceritanya, Aji. Kurang lebih 25 tahun yang lalu, atau mungkin sudah 27 tahun yang lalu, aku tinggal di Pasundan. Di sana aku mempunyai seorang istri dan seorang anak berusia 1 tahun. Terjadilah malapetaka. Istriku diganggu seorang pembesar sehingga membunuh diri. Aku membalas dendam. Kubunuh pembesar jahanam itu. Aku lalu dikejar-kejar, menjadi buruan. Terpaksa aku meninggalkan anakku, kutitipkan kepada pamanmu Ujang Karim ini dan aku merantau ke daerah Mataram. 10 tahun kemudian aku bertemu dengan ibumu dan kami menikah lalu terlahirlah engkau. Nah, tiba-tiba muncul pamanmu Ujang ini yang dititipi surat oleh anakku yang kutinggalkan di Pasundan. Hasanuddin itu adalah anakku yang kutinggalkan di sana." Berdebar jantung Aji, penuh ketegangan dan penasaran. "Akan tetapi kalau dia anak Bapak, kenapa mengancam hendak membunuh Bapak?" Harun menghela napas panjang. "Entahlah. Agaknya kakakmu itu telah menyeleweng dan tersesat, atau mungkin dia marah dan mengandung dendam sakit hati kepadaku. Akan tetapi dia mengancam hendak membunuh Bapak. Ini sudah keterlaluan namanya dan aku akan menghadapinya. Aji, jangan mencampuri urusan ini. Ini adalah urusan pribadiku. Sudahlah. Lupakan saja hal itu dan jangan pikirkan lagi. Sekarang tinggalkan kami, jangan ganggu percakapan kami dan pergilah membantu ibumu." Kata Harun agak keras karena memang dia terkejut melihat sikap Aji yang demikian keras, padahal biasanya anak itu lembut dan penyabar. Aji memang bangkit dan pergi, akan tetapi tidak kembali ke belakang melainkan melompat ke pekarangan dan lari meninggalkan rumah itu. Dia berlari cepat menuju ke selatan, menuju ke Laut Kidul. Malam itu bulan muncul dengan terangnya sehingga jalan kasar menuju ke selatan itu cukup terang. Aji berlari terus. Jantungnya berdebar tegang. Ayahnya mempunyai seorang anak laki-laki yang jauh lebih tua darinya, mungkin sekarang sudah berusia 26 atau 27 tahun. Dia mempunyai seorang kakak. Akan tetapi kakaknya itu mengancam hendak membunuh ayahnya. Kenyataan ini mengguncang hatinya yang selama ini penuh damai dan tenteram.